Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa khatamun nabiyin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala ta'ala aydan fi ayatil ukhra walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM yang saya muliakan, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para satid, para hujjaj, berkhusus guru kita bersama Ustaz Muhammad Shalih Allah fituri hayati, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj, para orang tua dan jamaah salat maghrib Masjid Jamiul Huda yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Tentunya tidak bosan-bosan kita selalu mengucapkan tahmid alhamdulillah karena segala puja-puji milik Allah yang telah memberikan banyak nikmat, baik nikmat secara zahir yang nampak ataupun nikmat batin yang tidak terlihat, nikmat materi ataupun nikmat non-materi. Terutama nikmat kita bisa beriman kepada Allah, bisa beribadah kepada Allah, bisa melakukan amal kebaikan, yang semuanya ini adalah hak daripada taufik inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah. Banyak orang muslim, banyak orang yang mengaku mukmin, tapi amaliyahnya jauh dari cermin seorang muslim, seorang mukmin. Dia berani meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal jelas-jelas yang namanya ibadah itu adalah perintah, bukan hanya dari kalangan manusia, bahkan kalangan jin pun diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah rahimakumullah. Maka dengan kita beribadah, hidup kita ini menjadi indah, menjadi mudah, menjadi terarah. Begitupun dengan ibadah, banyak hikmah, banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dengan asbab kita ibadah. Maka dengan ibadah umur kita barokah, kesehatan barokah, rezeki barokah, keluarga barokah, lingkungan barokah. Dengan ibadah, maka apa yang diharapkan seorang hamba tadi di hadapan Allah akan diperkenankan oleh Allah. Maka ibadah itu adalah
kunci bagi hamba untuk meraih keridhaan dari Allah. Tanpa ibadah mustahil seorang hamba itu memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap kepada Allah semoga kita terus diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjaga amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi, baik itu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, ucapan, perbuatan, begitupun hal ihwal kita dalam kita beraktivitas, semuanya adalah berorientasikan meneladani baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita layak dan pantas di saat nanti Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk mencari umatnya untuk diberikan syafaat dari Nabi Muhammad. Kelak nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad berdiri di atas mimbar, lalu Nabi mengenali kita umatnya yang umatnya kenal kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi sujud di hadapan Allah, ya Allah, izinkan aku untuk memberikan pertolongan kepada umatku dalam kondisi sulit seperti ini. Maka irfa' rosaka, angkat Muhammad kepalamu, silahkan kau minta kepadaku. Maka Nabi minta kepada Allah agar orang-orang yang senantiasa pantas disyafaati Nabi Muhammad berada di bawah bendera baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah bisyafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah berada di pertengahan bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir jamaah rahimakumullah, di antaranya ada peristiwa bagaimana putri Nabi Muhammad Siti Fatimah radhiyallahu anha lahir ke muka bumi ini. Kalau bulan Jumadil awal, bulan yang lalu, itu pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Begitupun lahirnya Imam Ghazali, Syekhul Islam. Maka di bulan Jumadil Akhir ini, di antaranya kemenangan bagaimana umat Islam ketika merebut kemenangan dari Romawi. Begitupun di bulan Jumadil Akhir ini tadi dilahirkannya manusia yang istimewa, putri tercinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad beliau punya putra putri itu semua 7. Ada namanya Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Ruqayyah, ada Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu semuanya dari yang 7, 6 dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang 1 Ibrahim itu dari Ummu Kiptiyah. Ya rahimakumullah. Setiap nabi dikasih amanah dari Allah putra, dari mulai yaitu Qasim, beliau meninggal dunia usia dini, usia kanak-kanak. Begitupun ketika meninggalnya pula Ibrahim, sama masa usia kanak-kanak. Maka itulah turun surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya nikmat Allah teramat banyak. Fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Ini kaitannya orang-orang jahiliyah yang menghina atau melecehkan, melemahkan daripada mental Nabi Muhammad.
Jadi setiap punya anak mesti meninggal dunia. Lalu siapa yang akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Sesungguhnya nikmat Allah begitu banyak. Kata Allah, mereka yang menghina engkau, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu diantaranya asbabun nuzul. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikaruniai putri-putri yang salehah. Di antaranya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Yang masyhur itu adalah Siti Fatimah. Karena memang Siti Fatimah yang rahimahumullah begitu dekat dengan Nabi Muhammad. Bahkan Siti Fatimah itu beliau ada kemiripan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad punya wajah begitu tampan. Begitupun Fatimah, wanita yang begitu cantik, yang luar biasa. Yang menurut suatu riwayat, Siti Fatimah ini adalah wanita yang Allah ciptakan, itu saripatinya dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Muhammad beliau Mi'raj, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika ada dalam surganya Allah melihat ada buah, yaitu buahnya buah dalam surga jamaah rahimakumullah delima. Dalam suatu riwayat itu ada buah di dunia yang sebenarnya sumbernya asalnya dari surga. Buah apa aja? Yang pertama adalah buah tin, zaitun. Wattini wazaitun, itu buah surga yang Bapak bisa dapati itu ada di daerah Arab. Yang kita pun ada alhamdulillah yang memang beliau menanam buah tin tersebut, dan alhamdulillah kalau memang Allah takdirkan jadi. Itu rasanya manis Pak, kecil tapi rasanya manis buah tin. Watin, zaitun, lalu kurma. Buah kurma itu buah yang berasal dari surga. Bermacam-macam kurma, ada kurma yang kita kenal mahal dan jadi obat, bisa menolak sihir. Namanya kurma ajwa. Makan kurma sunnahnya ganjil. Kalau satu-satu, jangan dua. Kalau yang masih ada tambahin 1, 3 sunnahnya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kurma adalah buah dari surga. Lalu pisang dari surga. Semangka, Nabi termasuk senang dengan semangka Rasulullah SAW. Terus lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi tuh buah-buah yang tin, zaitun, kurma, delima tadi. Yang mana dalam satu riwayat Nabi Muhammad ketika Mi'raj, beliau nanya sama malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, ini buah apa? Ini delima ya Rasulullah. Bolehkah aku mencoba untuk menikmati? Ketika saat itulah buah delima tadi diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan dimakanlah yang namanya buah delima tadi di dalam surganya Allah. Turunlah dari peristiwa Mi'raj, maka tidak selang lama kemudian, mohon maaf, dalam satu riwayat Nabi Muhammad berhubungan dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Maka dari saripati itulah jadi Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi yang rahimakumullah, Siti Fatimah itu saripati daripada surganya Allah, yang ketika Nabi makan buah delima dalam surganya Allah. Sehingga keistimewaan Siti Fatimah diantaranya adalah beliau begitu cerdas.
Beliau begitu cantiknya, luar biasa. Beliau banyak memperdalam ilmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun Siti Fatimah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita aktif yang berdakwah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, setia dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan konon dalam satu riwayat, Siti Fatimah itu punya tubuh begitu harum tubuhnya. Jadi kalau Nabi Muhammad kangen dengan suasana surga, Nabi Muhammad bergegas datang ke rumahnya Siti Fatimah radhiyallahu anha, mencium pipi putrinya tercinta, seakan begitu rindunya dengan surganya Allah. Maka ketika mencium daripada putrinya tadi, hilang rasa rindunya kembali, sudah terobati dengan bau tubuhnya putri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau tidak mau jauh dengan ayahandanya. Sampai ketika Nabi Muhammad berbisik kepada Siti Fatimah akan menjelang wafatnya, "Ya putriku, tahan. Putriku, aku bisikan kepadamu. Sebentar lagi ayah kayaknya akan menghadap Allah." Karena memang Nabi Muhammad beliau dikasih tahu, hadirin. Nabi Muhammad beliau mau meninggal dunia dikasih tahu. Banyak para rasul-rasul Allah yang dikasih alamat oleh malaikat Israel. Di antaranya Nabi Yakub alaihissalam pernah dialog dengan Israel. Kata Nabi Yakub, "Wahai Israel, bolehkah kau bocori kepadaku? Kalau orang itu ibaratnya kudu banyak persiapan untuk cari bekal untuk negeri akhirat." Apa tanda-tandanya ya Israel? Seorang itu kudu mempersiapkan, jangan berlehai-lehai di muka bumi ini. Maka kata Israel, itu ada alamat dari Allah, ada ayat dari Allah, ada SMS dari Allah. Lihat, ketika engkau punya tubuh sudah mulai banyak perubahan. Kata malaikat Israel, "Lihat wahai Yakub, kalau kamu lihat rambutmu yang dulu usia ya 20-30 tahun masih hitam rambutmu, tapi sekarang kau lihat usia 40-50, kau lihat rambutmu sudah banyak uban bertabur. Itu alamat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlehai-lehai di muka bumi ini." Lalu apalagi kata Nabi Nabi Yakub kepada malaikat Israel, "Ketika sudah kau lihat kulitmu sudah mulai kendur, mata sudah mulai lamur, ya kan? Gigi satu persatu udah mulai gugur, pendengaran sudah mulai kabur, ya kan? Udah tenaga juga sudah mulai tidak seperti dulu. Dikit-dikit udah pada pegel, dikit-dikit udah pada capek. Nah, ini sudah waktunya kita banyak beribadah kepada Allah. Waktunya banyak berdoa kepada Allah. Bagi Allah mampu memperpanjangkan umur usia hamba Allah, yang jadi 1 tahun bisa jadi 10 tahun. Bagi Allah mudah. Allahumma tawil a'maruna fi ta'atillah. Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan. Nabi sampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, maka satu, silaturrahim. Silaturrahim itu akan memperpanjang umur. Yang kedua adalah bersedekah. Maka dengan bersedekah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, dengan doa. Ketika kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, panjangkan umurku dalam kebaikan." Bisa jadi dengan kita munajat kepada Allah, maka usianya dipanjangkan oleh Allah. Atau kata ulama, bisa jadi orang itu meninggalkan dunia, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi kebaikannya dikenang oleh orang lain karena diberikan kemampuan, dia mampu melakukan kebaikan, sehingga orang menyaksikan orang tadi adalah min ahlil khair. Itulah diantaranya makna panjang umur. Dia umurnya barokah, orang mengenang dia dalam kebaikannya. Ini yang kita minta, hadirin kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi dikasih tahu, Pak,
Nabi Muhammad. Malam Senin jamaah rahimakumullah, ada yang ketuk pintu. Siapa? Kata Rasulullah. Aku malaikat Israel. Masuk. Ada apa Israel? Kata Rasulullah. Aku ngasih tahu, kata Allah, malam Senin aku datang ke sini. Malam Senin akan datang, kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, silakan laksanakan tugasmu. Aku siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, ketika beberapa hari ke depan Nabi Muhammad akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, Fatimah dipanggil oleh Rasulullah, "Ya putriku, ke sini. Nanti sebentar lagi ayah akan menghadap Allah." Fatimah saat itu tidak terbendung, air matanya menangis, ya rahimakumullah. Karena sebentar lagi akan berpisah dengan ayah yang tercinta, yang membimbing beliau untuk senantiasa menjadi wanita yang salehah. Lalu jamaah rahimakumullah, bisikan kedua Nabi Muhammad kepada putrinya, "Wahai putriku, yang pertama ingat tadi ayah akan mendahului engkau. Tapi yang kedua, engkau pun jangka waktu 6 bulan akan mengikuti ayah. Kau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala." Baru Fatimah pun senyum, hadirin. Beliau senyum dihabari oleh baginda Nabi Muhammad karena 6 bulan kemudian akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka senyum yang kedua Siti Fatimah. Jamaah rahimakumullah, singkat cerita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu dihabarkan oleh keluarganya telah meninggal dunia. Maka saat dihabarkan Nabi Muhammad di kota Madinah meninggal dunia, suasana dalam kondisi luar biasa, merasa kehilangan sosok manusia yang luar biasa istimewa, manusia yang selalu menebarkan kedamaian, kenyamanan, kesejahteraan kepada para sahabat, yang membuat sahabat selalu senang, bahagia, dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Umar menyatakan ketika dengar bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia, kata Umar, "Siapa yang mengatakan Muhammad wafat? Akan aku tebas lehernya," kata Umar. "Akan aku ancam nyawa dia. Aku nggak percaya Muhammad meninggal dunia. Tidak, Muhammad adalah Habibullah." Lalu datang sahabat Abu Bakar, "Wahai Umar, Muhammad Rasulullah adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Beliau wafat wahai Umar," kata Abu Bakar. Baru saat itu jamaah rahimahullah, Umar pun menyadari bahwa semua innalillah wa inna ilaihi raji'un. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu pun Nabi kita Muhammad SAW berbaring, jamaah rahimakumullah. Siap para sahabat membandingkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ada sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saat itu langsung yang mengurusi daripada jenazah Nabi Muhammad adalah sahabat Ali, menantu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, hadirin, maka Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat, wallahu a'lam bishawab, ini ada malaikat yang menghantarkan air dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain ada seorang yang menghantarkan air dari bumi itu. Rahasia siapa itu? Sosok seorang itu yang menghantarkan air, kata ulama itu adalah Nabi Khidir alaihissalam, wallahu a'lam bishawab. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu keterangan kitab dijelaskan ketika Nabi Muhammad dimandikan, tubuhnya, hadirin jemaah rahimakumullah, tidak ada satu tetes pun air mandinya Nabi Muhammad itu jatuh ke bumi, kecuali dibawa itu oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, disebarkan di muka bumi ini, jemaah rahimakumullah. Dalam suatu keterangan kitab itu, maka air-air yang bekas daripada mandinya Nabi Muhammad, di mana itu menetes air itu, jadilah di situ adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadinya itu tempat ibadah untuk manusia senantiasa bertaqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masjid-masjid di muka bumi ini, dalam suatu keterangan kitab itu, maka inilah sebenarnya adalah percikan tetesan daripada air mandinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang namanya masjid adalah Baitullah, Baitul Mu'minin,
Ini sangat berpengaruh bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin dekat dengan baginda Nabi Muhammad, ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, maka mesti jadi kendaraan. Ini mesti jadi wasilah seorang hamba tadi, umat Nabi Muhammad, meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Maka pantas dalam suatu riwayat, hadirin jamaah rahimakumullah, ini ketika seorang manusia dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, setelah dari padang mahsyar meniti di siratal mustaqim, dihisab satu persatu, maka ada orang yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kumpul di suatu tempat yang orang ini istimewa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi disiapkan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dalam suatu riwayat kendaraan ini adalah rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang ahli ibadah di masjid, di mushola, dia akan menaiki kendaraan itu tanpa melalui siratal mustaqim yang perjalanannya 1500 tahun. Yang dalam suatu riwayat itu kecilnya rambut satu dibelah menjadi 7, seperti pisau cukur rambut yang begitu tajam, yang di bawahnya neraka jahanam 3000 tahun dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun berwarna putih, 1000 tahun lagi Allah ciptakan neraka jahanam berwarna merah, 1000 tahun lagi Allah ciptakan genap 3000 tahun berwarna hitam. Dari ciptaan neraka jahanam Allah ciptakan sampai sekarang itu aktif neraka jahanam, dan itu nanti ditempatkan oleh Allah buat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia akan melewati neraka jahanam tersebut, hadirin. Maka orang tadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh para malaikat Allah, ini golongan mana? Dalam satu riwayat, ini aku adalah orang-orang ahli ibadah dalam masjid, dalam mushola, hadirin. Maka dia masuk dalam surganya Allah bi ghairi hisab, tanpa dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Nabi Muhammad dimakamkan. Lalu tidak lama kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, berjalannya waktu tadi 6 bulan kemudian, persis betul apa yang disampaikan Nabi Muhammad, putrinya menyusu. Siti Fatimah punya firasat. Beliau bilang kepada suaminya, beliau bilang kepada keluarganya, insya Allah nanti aku ba'da asar akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku akan mandi dahulu, siapkan kain kafannya. Di orang-orang soleh begitu aja. Orang-orang soleh dikasih tahu akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, betul setelah ba'da asar Fatimah telah meninggal dunia. Ketika sahabat Ali sudah merapikan jenazahnya Siti Fatimah, apa yang teringat dan terngiang-ngiang oleh sahabat Ali? Ternyata Nabi Muhammad pernah berbisik kepada sahabat Ali, wahai menantuku Ali, karena sahabat Ali dekat dari dulu, memang dari waktu masa kanak remaja beliau sepupu. Kata Rasulullah, wahai Ali, ketika putriku nanti akan dimasukkan ke liang lahat, aku langsung yang menangkap, menampani daripada tubuh putriku Fatimah radhiyallahu anha. Ya rahimakumullah, Nabi, ya sahabat Ali senangnya luar biasa, teringat itu. Maka di saat Siti Fatimah dimasukkan ke liang lahat, betul hanya sahabat Ali yang melihat itu tangan baginda Nabi menjulurkan daripada tangan beliau dan menampani putrinya tadi ketika masuk ke liang lahat, hadirin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam suatu riwayat banyak keterangan-keterangan kalau orang-orang yang baik yang cinta kepada Nabi Muhammad, di saat kita menghadap Allah, sakaratul maut, akan hadir Israel mencabut nyawa kita. Bagi orang yang kenal dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, tidak menutup kemungkinan di saat itu syafaat Nabi Muhammad pun berlaku. Nabi Muhammad hadir di sampingnya membimbing kita, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagi Allah mampu hadirin untuk memberikan pertolongan kepada hambanya bisyafaati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di alam barzah jamaah rahimakumullah. Di alam barzah pun sama jamaah rahimakumullah, akan berlaku itu syafaat Nabi Muhammad. Bisa jadi karena cintanya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, di saat orang pulang 7 langkah
menghantarkan jenazah kita masuk ke alam barzah. Kita akan berdialog dengan malaikat munkar dan nakir. Akan disoal man rabbuka, man nabiyuka. Itu akan ditanya. Kalau Allah berkehendak, Allah hadirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mampu membimbing kita menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan pernah kita menganggap Nabi Muhammad beliau artinya sudah selesai tugasnya. Tidak. Ada satu riwayat orang yang bersolawat kepada Muhammad, langsung malaikat itu membawa di hadapan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini salawat dari si fulan. Maka salawat tadi disampaikan di hadapan Nabi Muhammad, dan Nabi menjawab, salamku pula buat si fulan. Bukan hanya fulannya, tapi ayahnya si fulan dapat daripada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita banyak-banyak bersolawat kepada beliau Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya, kalau kita ingin dapat syafaat Nabi Muhammad, perbanyak baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu dibaca 3 kali ba'da asar, dibaca 3 kali ba'da maghrib, ba'da subuh dan ba'da asar. Itu dibaca 3 kali. Ini sebenarnya raditu billahi robba ini jamaah rahimakumullah adalah pernyataan di hadapan Allah, aku ridho engkau sebagai Tuhanku. Wabil islami dina, Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabi wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melanggengkan doa ini, insyaallah Allah akan memberikan keridhaan kepadanya, dan Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepadanya. Ya. Baik. Jadi jamaah rahimakumullah, syafaat itu pertolongan. Jadi yang hak diberikan izin oleh Allah, man dzalladzi yashfa'u ila bi'izni, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dalam satu riwayat yang lain, maka orang-orang yang soleh pun akan bisa memberikan pertolongan, syafaat, ya, kepada kita. Makanya itulah pentingnya berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Dalam suatu keterangan, di saat kita sering kirim doa, kenapa doa tadi jamaah rahimakumullah menjadi rukun dalam khutbah? Itu saking pentingnya, kita jangan lupa mereka orang yang sudah tidak ada butuh doa dari orang yang masih hidup. Ada suatu keterangan kalau kita sering kirim doa sama orang yang sudah meninggal dunia, di saat kita sudah menghadap Allah, kita dapat bagian doa dari orang yang hidup. Bahkan dalam suatu keterangan, kalau kita sering assalamualaikum ya ahli kubur, kalau kita sering ziarah, ngedoain orang yang kenal ataupun tidak kenal, maka suatu saat kita dimakamkan di tempat yang pernah kita lewati, di makbarah tadi, di pemakaman tadi yang sering kita mendoakan, maka kita kata, ya dalam suatu keterangan kitab itu orang yang ada dalam kubur sudah mengenali orang tersebut orang baik karena sering kirim doa. Maka tidak asing lagi kita di saat di alam barzah. Itulah diantaranya kebaikan pula buat kita yang kirim doa kepadanya. Dalam kitab Wasiatul Mustafa seperti itu. Jadi orang yang sering kirim doa sama orang yang baik, itu sesungguhnya kebaikan kembali kepada kita. Beliau sudah cukup sebenarnya dengan kebaikannya, ya kan? Orang-orang soleh, para wali itu. Tapi kita tabarukan tadi dengan ya kebaikan orang-orang soleh tadi, dengan kita ya kirim doa, begitupun berharap semoga kita pun ya jadi orang yang baik sebagaimana orang tadi. Maka itu kebaikannya bisa diperoleh di masa kita hidup ataupun sudah kita tidak ada. Jadi dinilai ibadah. Karena ada contoh tadi, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Makanya kata Nabi, sering-seringlah kumpul dengan orang-orang alim, orang-orang baik. Karena tidak menutup kemungkinan bisa jadi dalam suatu riwayat itu seperti itu. Nanti jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang ahli surga tadi melihat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata si fulan enggak ada. Itulah syafaat. Orang tadi minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan ini pernah waktu di alam dunia
mendukung perjuanganku dalam menegakkan agamamu ya Allah. Beliau memang tidak hadir, tapi sodakohnya, ya kan, mensupportnya gitu, itu ada di tengah-tengah dalam dakwah kami ya Allah. Maka izinkan aku memberikan pertolongan kepadanya ya Allah. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang susah. Ketika orang tadi sudah dibeli sama Allah, sudah diistimewakan sama Allah, dia minta kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala permohonannya dan Allah ijabahi segala permohonannya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali bahwa kehidupan dunia ini adalah bagaimana kita senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya kematian adalah gerbang menuju alam yang abadi, alam yang baqa. Bagi orang yang saleh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat sakaratul maut hadir, ruh kita berpisah dengan nyawa kita, karena alhamdulillah amal kebaikannya sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah, maka kita tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Ala takhafu wa la tahzanu, kata Allah, jangan pernah sedih, jangan pernah khawatir wahai hamba Allah yang istiqomah dalam kebaikan, orang yang yakin dengan janji Allah. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku sudah mempersiapkan surga yang aku janjikan bagi orang yang senantiasa beriman dan melakukan amal kebaikan di hadapan Allah. Makanya hadirin jemaah rahimakumullah, insyaallah orang-orang yang senantiasa terus disibukkan dengan amal-amal kebaikan, tentunya sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kita hidupkan amaliyah-amaliyah yang kita dapat dari guru-guru kita. Kita tahu pentingnya sholat berjamaah, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Kita tahu ilmu tentang pentingnya kita banyak baca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat, biasakan itu kita baca Quran. Kita tahu itu yang namanya pentingnya zikir, usahakan. Jangan pernah ada waktu-waktu di rumah yang terbuang sia-sia, kecuali kita pegang tasbih. Kalau memang kita boleh berzikir dengan tasbih, ataupun cukup dengan hati. Kita banyak baca tasbih, subhanallah, subhanallah, tanpa bilangan silahkan. Mau baca alhamdulillah sebanyak-banyaknya silahkan. Bukankah kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ini adalah kalimat yang bisa memperberat timbangan amal soleh kita ketika di yaumil mizan. Perbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu adalah tajdidul iman, memperbarui iman, supaya iman kita tetap istiqomah, tidak pernah goyah dalam kondisi apapun, dalam kondisi lemah, dalam kondisi kuat, dalam kondisi kita mudah dapat rezeki ataupun tidak ada rezeki, tetap kita iman kepada Allah. Dalam kondisi diuji, dalam kondisi senang, dalam kondisi susah, tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh. Karena dunia ini jemaah rahimakumullah adalah ad-dunya darul imtihan. Dunia itu tempat ujian. Enggak ada orang yang enggak diuji, Pak. Apalagi orang yang mengaku dirinya iman kepada Allah. Allah ingin ngetes, Allah ingin nyoba sampai di mana ucapanmu iman kepadaku, kata Allah, sebelum aku uji kualitas imanmu. Maka ada ujian itu kalanya dikurangin, jemaah rahimakumullah, kemudahan tadi, ekonominya diuji sama Allah, enggak masalah. Yang penting iman tetap dijaga sama Allah. Bukankah iman itu lebih berharga daripada materi? Sudah pernah saya sampaikan, nikmat yang kecil itu dunia. Nikmat yang paling yang sangat berharga adalah sehat. Nikmat yang besar adalah nikmat bagaimana kita punya keluarga. Itu karunia dari Allah. Nikmat yang istimewa jemaah rahimakumullah adalah nikmat iman. Nikmat iman yang nikmat yang istimewa. Nikmat yang lebih istimewa adalah nikmat kita membawa husnul khatimah. Jadi jemaah rahimakumullah, rugi kalau ada orang dikasih dunia, dia lupa akan ibadah kepada Allah. Dunianya luar biasa, bertumpuk-tumpuk, Pak. 7 turunan, bahkan 8, bahkan 9 deh, nggak bakal habis. Tapi dia nggak iman sama Allah. Dia percaya kepada selain Allah, dia menyekutukan Allah.
Maka jamaah rahimakumullah, ketika dia meninggalkan dunia yang fana, maka dunianya buat ahli waris. Maka dia menghadap Allah bagi orang yang kaya berlimpahan harta benda. Bukankah itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan ditanya rumahnya, akan ditanya kendaraannya, akan ditanya investasinya. Allahu Akbar. Bukan kita nggak boleh jadi orang kaya. Bahkan orang Islam perlu jadi orang kaya. Tapi kaya yang bagaimana? Kaya yang manfaat. Kalau kita jadi orang kaya, belajarlah seperti Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Nabi Muhammad kaya raya, Pak. Siti Khadijah kaya raya. Tapi ketika memperjuangkan agama Islam, semua hartanya ditasarufkan di jalan Allah. Ada orang yang jadi budak dibebaskan oleh Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Begitupun sahabat-sahabat yang lainnya. Nabi nggak enak tidur kalau malam ketika melihat ada orang yang tetangganya belum tidur. Mesti ditanya kenapa belum tidur, biasanya banyak masalahnya. Orang susah tidur biasanya karena lapar, hadirin. Yang kedua karena hutang. Karena punya hutang. Ya, makanya punya hutang jangan banyak-banyak. Ya kan, yang penting kita mampu bayar boleh. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dianugerahi rezeki sama Allah, belajarlah seperti sahabat, ya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Sekarang Utsman bin Affan kan, masya Allah luar biasa. Beliau kuburannya sederhana, Pak. Tapi beliau sampai terus jariahnya ngalir. Utsman bin Affan. Bahkan ada sumur jamaah rahimakumullah yang dulu milik orang Yahudi. Dibeli oleh sahabat Utsman, disodakohin. Ya, itu luar biasa, sampai sekarang dimanfaatin itu sumurnya. Berarti sampai hari kiamat kebaikannya terus ngalir kepada sahabat Utsman. Kita juga belajar, hadirin. Kalau kita dikasih rezeki sama Allah, mumpung masih hidup, jangan sampai jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah tidak ada, kan orang yang meninggal itu kan dua permintaannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak Engkau tangguhkan aku hidup lagi sesaat aja ya Allah. Enggak perlu 1 hari ya Allah, 1 jam aja, 1 jam. Fa'asaddaqo, tabungan saya banyak ya Allah. Samping saya masih lagi bangun, tolong ya Allah saya hidupin 1 jam aja, biar saya bilang kepada ahli waris, ambil harta saya titipin ke masjid mumpung masih hidup. Fa'asaddaqo, saya pengen wakaf. Fa'asaddaqo, wa aku minas solihin, saya pengen jadi orang baik. Cuman sayang 1000 sayang, udah. Allahu Akbar, udah kaku, Pak. Dan orang meninggal itu dalam satu riwayat seperti orang tidur. Jadi kayak orang tidur aja, Pak. Kayak orang tidur gitu kan, ngimpi. Lah kalau kita tidur alhamdulillah terus bangun, makanya disunahkan nama Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah tadi barusan mati sebentar. Sunnah, kalau bangun tidur jangan langsung berdiri, Pak. Sunnah duduk dulu. Duduk dulu gitu. Sebentar, karena belum stabil. Duduk dulu, ya. Maka sambil baca doa tersebut. Lalu dalam satu riwayat itu kita gosok-gosokin tuh ke mata kita biar hangat, biar melek. Baru kita bangun jamaah rahimakumullah. Niatkan kita sebelum sholat subuh tadi, sebelum tahajud, niatin ba'da isya. Pertama jamaah rahimakumullah, ya Allah, aku tidur ini untuk ibadah. Karena memang Allah dalam Al-Quran itu menjelaskan malam itu buat istirahat. Karena kita butuh, mata kita ini haknya untuk dipejamkan, untuk buat tidur. Karena kalau kita nggak tidur, Pak, itu merusak daripada jantung kita, merusak organ tubuh kita. Maka Allah Maha Adil, malam buat istirahat, siangnya buat ikhtiar mencari nafkah. Maka usahakan jamaah rahimakumullah, kalau kita ngelihat ya ala Nabi Muhammad, cara Muhammad itu, beliau mempercepat tidur, mempercepat bangun di tengah malam. Jadi tidurnya lebih cepat. Nabi Muhammad ba'da isya itu nggak lama kemudian tidur. Lalu niatin, ya Allah, saya ingin bangun di jam sepertiga malam, jam setengah 3 atau jam 2 atau jam 3, saya bangun buat tahajud ya Allah. Maka niatnya ini dalam satu riwayat sudah dinilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti Allah mampukan,
Nanti Allah mampukan, kan Allah yang bangunin kita bisa bangun tidur tuh Allah. Dengan cara apapun, syariat Pak, alarm di mana-mana. Ya kan, jam beker, terus HP dinyalain semua. Kalau nggak ada niat, Allah nggak berikan kemampuan untuk bisa bangun tengah malam. Maka niatkan bangun. Setelah bangun hadirin, kita lakukan tahajud di malam hari. Allahu Akbar. Allah turun dalam hadis qudsi di langit dunia hadirin, melihat hamba-hamba yang soleh. Dalam hadis qudsi, ketika hambaku bangun di tengah malam, dia menangis di hadapan Allah, minta diampuni dosanya sama Allah. Enggak mungkin gak didengar sama Allah. Aku ampuni dosamu wahai hambaku. Ketika malam hari kita munajat di hadapan Allah, ya Allah, aku banyak hajat, banyak kebutuhan ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Allah jawab, aku mudahkan segala urusanmu dunia dan akhirat. Jadi lihat hadirin, orang-orang yang rajin bangun di tengah malam, luar biasa. Allah kasihkan satu, ketenangan jiwa. Yang kedua, urusannya dimudahin sama Allah. Yang ketiga, orang yang rajin bangun di tengah malam, kalau ada hal yang akan membuat zalim buat kita, maka Allah yang turun tangan sehingga menepis orang-orang yang akan berbuat zalim kepada kita. Itu diantaranya hikmah daripada tahajud. Begitupun jemaah rahimakumullah, kalau kita nih seorang ayah, jangan pernah kita sibuk dengan asik ibadahnya di hadapan Allah, hanya mikirin kita. Ada istri yang dalam surah At-Tahrim ayat 6 itu tegaskan Allah jelas, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Jaga istrimu, jaga anak-anakmu. Kalau kita bangun di tengah malam, bangunkan istrimu untuk bareng-bareng tahajud, bareng-bareng minta sama Allah. Kata ulama, kalau kita nih suami rajin ibadah, istri rajin ibadah, ibarat burung Pak, lengkap sayapnya hadirin, terbangnya begitu cepat. Anak cucu kita butuh doa. Kalau kita orang tuanya, dari semasa hidup kita sudah disibukkan dengan banyak takarrub kepada Allah, bisa jadi buah kesenangan, kenikmatan akan diwarisi oleh anak keturunan kita hadirin. Itulah doanya Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan aku. Tapi enggak hanya udah selesai, bukan. Wa min dzurriyyati, dan keturunanku. Kita enggak mau jemaah rahimakumullah, di saat kita masuk dalam surganya Allah, istri kita enggak ada. Padahal berapa tahun kita dengan pasangan kita di dunia hadirin, susah senang bersama dengan istri kita, membesarkan anak-anak kita. Wa min dzurriyyati ya Allah, begitupun pasanganku ya Allah, anak keturunanku ya Allah, biar bareng dalam surgamu ya Allah. Makanya jangan pernah asik kita mikirin ibadah sendiri. Nabi kalau sudah bangun, dia murahimakumullah tengah malam, bangunin Siti Aisyahnya. Bangun sayang. Manggilnya sayang Pak. Jangan Aisyah is bangun is. Enggak, kalimatnya Masya Allah. Ya sayang, bangun soleh, bangun ya Allah. Jamaah rahimakumullah. Begitupun kalau kita punya anak-anak yang alhamdulillah sudah akil balik Pak, kebetulan ada di rumah kita, bangunin anak kita buat tahajud. Sudah SMP gitu kan, udah 12 tahun, 13 tahun, apalagi SMA. Biasakin itu tahajud hadirin. Nanti mereka yang akan merasakan nanti ke depannya. Beda Pak. Banyak testimoni, cerita-cerita. Ada anak-anak yang rahimakumullah, predikatnya luar biasa. Dia dapat beasiswa, ya anak-anak yang berprestasi. Ketika ditanya, apa kuncinya? Aku senantiasa menjaga tahajud. Jadi jamaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat. Hidupkan amalia tahajud. Habis tahajud kata Nabi Muhammad, usahakan kita ikut ambil bagian sholat subuh berjamaah. Kalau dekat masjid di masjid, kalau dekat musola ke musola. Itu beda hadirin, beda. Diawali dengan qobliyah subuh, pahalanya lebih bagus daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau mohon maaf, kalau kita di dunia ini udah minta sama Allah, ya Allah, aku pengen punya rumah yang layak, punya kendaraan yang bagus, punya harta benda yang banyak, belum dikasih sama Allah, Allah sudah hibur. Qobliyah subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kita sudah dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat.
Nanti bonusnya kalau kita sudah menjaga jamaah rahimakumullah istiqomah yang namanya sholat jamaah 40 hari insyaallah. Kalau kata orang-orang ahli hikmah begitu Pak. Kalau 40 hari kita menjaga amalia soleh, kalau kita baca Quran dawam 40 hari, kita tahajud 40 hari, kita duha 40 hari, sodako 40 hari, zikir 40 hari, tahajud apapun amalia taklim 40 hari. Coba apa yang akan rasakan sama kita yang sudah mengamalkan 40 hari. Karena 40 hari ini ya angka yang mohon maaf ada sesuatu. Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina 40 hari. Nabi Muhammad beliau ya di Gua Hiro 40 hari. Jadi ada ininya hadirin, ada makna yang tersirat dari 40 hari. Makanya silakan dawamkan sholat subuh 40 hari, banyak zikir ya terus dawam, terutama baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ba'da tahajud sampai azan subuh, maka rezekinya dicukupkan sama Allah. Amin ya rabbal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Itu saja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.